SMK Negeri Pertanian Pembangunan 1 Kuala Selatan didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/55 tanggal 25 April 1955 tentang peraturan bagi sekolah-sekolah yang pada saat itu berlokasi di Desa Damoli, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1975 sampai dengan 1983-84, nama SPMA berubah menjadi Sekolah Pertanian Pembangunan. Kemudian pada tahun 2010, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2009, maka nama SPP Negeri Labuhan Batu berubah nama menjadi SMK SPP Negeri Kuala Selatan. Tahun 2013 sampai sekarang, SMK SPP Negeri Kuala Selatan berubah menjadi nama SMK Negeri Pertanian Pembangunan 1 Kuala Selatan. Nama saya Yamin Dinda. Saya adalah Kepala SMK Negeri Pertanian Pembangunan 1 Kuala Selatan yang berada di Labuan Batu Utara. Adapun tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dalam bersaing di dunia usaha dan industri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Tujuan penyelenggara pendidikan di SMK Negeri Pertanian Pembangunan 1 Kuala Selatan adalah mendidik generasi muda untuk menjadi calon penyuluh pertanian, tenaga teknis, dan tenaga kerja terdidik yang tangguh melakukan wirausaha di bidang pertanian dan teknologi yang memiliki kompetensi lulusan yang bersertifikat. Guru dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kemampuan literasi siswa, seperti menanamkan semangat literasi pada setiap siswanya di berbagai jenjang pendidikan, menumbuhkan kegiatan literasi siswa mulai dari menyajikan materi maupun media pembelajaran yang menarik untuk menumbuhkan minat baca siswa, melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran di perpustakaan sekolah karena banyak tersaji berbagai macam informasi di sana sehingga siswa dapat bereksplorasi lebih pada literasi, baik secara individu maupun kelompok dengan bahan bacaan yang dibacanya. Guru berperan penting sebagai fasilitator apabila siswa menemukan sebuah kesulitan dalam memahami literasi yang dibacanya dan menanyakan hal tersebut kepada guru. Usaha bidang pertanian hortikultura akan lebih menguntungkan jika dikelola dari hulu sampai hilir, yaitu melalui tanam, petik, olah, kemas, dan jual. Karena melalui pengolahan pasca panen akan menambah nilai jual produk yang untung lainnya. Peran guru dalam hal ini sangat penting untuk menentukan tingkat keberhasilan bidang pertanian ini. Untuk itu, guru dituntut dengan optimal dalam melaksanakan pembelajaran melalui meningkatkan kompetensi siswa dengan kolaborasi antar mata pelajaran dalam praktik lapangan untuk menumbuhkan wirausaha di SMK Negeri Pertanian Pembangunan 1 Kuala Selatan. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dan pendidik, dan antara peserta didik dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif, agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Prinsip-prinsip pembelajaran meliputi peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu,
Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran terpadu. Pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen dan memiliki kebenaran multidimensi. Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antar hard skill dan soft skill. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan keterampilan siswa sekolah menengah kejuruan pertanian, para guru sehabis mengajar teori selalu membawa siswanya praktik ke lapangan atau lahan. Hal ini sesuai dengan tuntutan kurikulum di SMK yang direlevansikan dengan tuntutan dunia kerja dan dunia usaha. Karena itu, tidak mengherankan apabila di SMK siswanya selalu melakukan praktik lapangan, baik itu di lahan sekolah yang tersedia maupun di lahan lain. Persiapan lahan merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu dilakukan dalam memulai usaha budidaya. Persiapan lahan yang baik berpengaruh besar terhadap produktivitas tanaman. Banyak penelitian menunjukkan dengan melakukan persiapan lahan sebelum melakukan usaha budidaya bisa meningkatkan hasil panen hingga 30%. Tujuan dari persiapan lahan adalah mengkondisikan lahan tempat budidaya tanaman agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Persiapan lahan meliputi beberapa kegiatan mulai dari land clearing, pengolahan tanah, penggaruan lahan, serta pemberian pupuk dasar. Land clearing adalah pembersihan lahan yang akan dijadikan areal pertanaman. Ada banyak cara yang bisa dilakukan petani untuk melakukan land clearing, mulai dari manual, mekanis, hingga penggunaan bahan kimia seperti herbisida. Selain memperbaiki tanah, pembersihan juga bertujuan memperlancar arus air dan menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke dalam. Pengolahan tanah merupakan cara untuk memperbaiki kondisi fisik, kimia maupun biologi tanah. Hal ini mutlak dilakukan oleh petani sebelum melakukan penanaman bibit, karena dengan pengolahan tanah yang baik dan benar, maka proses penanaman akan lebih mudah dan tentunya itu baik sekali untuk benih yang akan ditanam. Penggaruan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul atau traktor, dengan tujuan untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah yang keras, sehingga struktur dan tekstur tanah memungkinkan untuk ditanami. Pemupukan lahan bertujuan untuk menambahkan unsur hara dalam tanah agar tanah menjadi lebih subur dan dapat mencukupi kebutuhan tanaman akan unsur hara. Dengan begini, pertumbuhan tanaman lebih optimal. Setiap varietas memiliki cara kebutuhan tanam idealnya masing-masing. Begitu pula cara tanam akan sangat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dihasilkan. Menanam varietas budidaya tentu tidak akan memberikan hasil yang instan. Apa saja teknik bertanam yang perlu diketahui? Pemilihan waktu yang sesuai. Waktu paling baik untuk menanam setelah hujan reda. Hal ini dimaksudkan agar akarnya sudah cukup kuat. Perhatikan pola dan jarak tanam. Dalam menanam varietas, pola tanam dan jarak tanam perlu diperhatikan karena akan menentukan efektivitas penggunaan lahan. Pola tanam segitiga sama sisi merupakan pola tanam yang paling efektif di wilayah datar. Selain itu, penting pula bagi petani menanam tanaman penutup untuk mempertahankan kelembapan, mencegah erosi, dan menekan pertumbuhan gulma. Melakukan pemeliharaan. Sudah tertanam rapi bukan berarti pekerjaan selesai. Siswa harus rajin memantau dan merawat tanaman agar terhindar dari berbagai jenis kerusakan, selain menyiram dan memupuk.
Memasuki tahap panen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama pasca panen. Peningkatan nilai tambah dalam usaha bidang hortikultura menjadi sangat penting. Hilirisasi pasca panen produk hortikultura perlu diprioritaskan mengingat produk hortikultura tidak tahan lama sehingga perlu modifikasi olahan menjadi produk turunan yang mampu meningkatkan nilai tambah produk itu sendiri dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Salah satu yang dikelola dari hulu sampai hilir yaitu melalui tanam, petik, olah, dan kemas, kemudian jual pada SMK Negeri Pertanian Pembangunan 1 Kalu Selatan adalah pembuatan mokaf. Mokaf merupakan hasil modifikasi dari ubi jalar ungu yang proses pembuatannya dilakukan dengan metode fermentasi. Prinsip fermentasi yang dilakukan adalah menggunakan prinsip modifikasi sel ubi jalar oleh bakteri asam laktat. Mokaf memiliki tampilan warna yang berbeda dengan tepung ubi biasa karena kandungan protein dalam ubi jalar ungu lebih sedikit jika dibanding dengan protein tepung ubi biasa.